Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo dan selamat lebaran sekali lagi buat semuanya karena gue baru syuting lagi setelah pasca lebaran ya. Dan di video kali ini gue mau ngebahas soal satu masalah besar di Jepang yang dari awal tahun ini itu udah cukup meledak dan bikin geleng-geleng kepala sebenarnya. Karena kejadian ini bukan lain adalah soal selebriti yang ada di Jepang. Yang dia itu terkenal dan salah satu yang terbesar juga di Jepang. Udah bapak-bapak, udah tua, tapi terjerat sama dugaan kalau dia itu ternyata om-om jorok ya. Mungkin kalau dibandingkan kasusnya kayak apa, mungkin agak mirip-mirip sama kasus om-om yang ada di Fox Amerika. Yang pernah gue bahas juga dan menjadi salah satu skandal media terbesar di bumi pada saat itu. Nah, untuk saat ini orang yang mau gue bahas itu adalah Masahiro Nakai. Seorang mantan popstar yang melejit karirnya dari tahun 80-an akhir dengan pamor super besar di Jepang. Kalau kalian mungkin ada yang suka boyband Jepang jadul, ya harusnya kalian tahu kalau si Masahiro Nakai ini adalah mantan anggota dari boyband legendaris Jepang yang namanya itu SMAP atau SMAP ya. Dan sempat ada gue singgung juga boyband SMAP ini di video lama gue dengan topik yang kurang lebih mirip-mirip. Yang terduga pelakunya itu adalah bos besar dari boyband SMAP ini. Jadi kalau di 2023 itu yang ketahuan bejat itu adalah bos besarnya si SMAP ini, sekarang yang ketahuan itu adalah anggota band dari SMAP sendiri, yaitu Masahiro Nakai yang udah tua kalau sekarang. Jadi langsung aja kita bahas di skandal besar yang terjadi di Jepang di video kali ini. Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still. Oke, kalau kalian penonton lama gue dari dulu, mungkin kalian ingat video gue yang waktu gue baru-baru pindah studio baru dan suaranya masih gemak dan ngaco banget. Di waktu dia udah menetap di Jepang ini, si Joni ini bisa dibilang cukup sukses dalam karirnya. Dan di sini gue juga nunjukin videonya, bukan buat nostalgia ya, tapi lebih ke apa dan siapa yang gue bahas di video tersebut itu sangat-sangat berkaitan dengan yang ada di video gue di tahun 2023. Nah, apa hubungannya? Oke, pembuka bahasannya mungkin ada sedikit repetisi dari video lama gue. Tapi kemungkinan besar kalian juga udah gak ingat dan mungkin banyak yang baru nonton juga. Jadi coba gue bahas dari awal banget gimana si kasus ini bisa kejadian dengan berbagai background ceritanya. Jadi yang gue akan bahas itu adalah Masahiro Nakai. Ini seorang pria asal Jepang, lahirnya di tanggal 18 Agustus 1972 di kota Fujisawa. Nah, si Masahiro Nakai ini juga ceritanya tuh cukup inspiratif. Karena dia itu anak terkecil dari 3 bersaudara, tumbuh besar di keluarga yang bisa dibilang berkekurangan juga. Karena dari beberapa artikel yang nulisin early life-nya dia, dibilang bahwa si Nakai ini memang datang dari keluarga yang biasa aja atau bahkan cenderung kekurangan. Dari mulai dia itu tinggal di kamar bertiga sama kakak-kakaknya dan bahkan kadang keluarganya juga kekurangan makanan. Dan dengan keadaan miris yang kayak gitu, si Nakai ini di sekolah cuma bisa bermimpi jadi atlet baseball profesional. Karena memang di Asia Timur terutama Korea, Jepang, dan Taiwan baseball itu memang cukup gede dan jadi olahraga yang memang banget disenangi sama banyak anak-anak muda. Nah tapi harapan jadi atlet baseball profesional itu juga harus pupus setelah dia itu cedera di bagian siku. Yang memang pada umumnya juga cedera ini terjadi ke banyak anak-anak yang berlatih mungkin terlalu keras atau tanpa pola latihan yang cukup benar. Nah tapi itu semua bisa dilewati setelah dia masuk ke usia remaja karena di umur 14 tahun dia itu ngirim CV ke agensi hiburan Johnny and Associates pada tahun 86. Yang kalau kalian nggak tahu agensi hiburan yang satu ini tuh apa, intinya dia itu adalah perusahaan hiburan terbesar di tahun 80-an yang mengorbitkan banyak boyband sukses di Jepang. Dan yang punya perusahaan Johnny and Associates ini adalah tokoh yang gue bahas di video gue 2 tahun lalu yang ngomongin kalau konglomerat Jepang yang satu itu adalah om-om cabul yang suka mencabuli anak laki remaja di masa hidupnya. Dan kebetulan kasusnya itu juga baru meledak setelah dia itu meninggal. Jadi udah keburu disiksa api neraka gitu ya. Karena memang sebegitu besarnya ini orang dan juga perusahaannya memang sampai si korban-korban ini nggak bisa bersuara semasa dia itu masih hidup. Nah makanya udah mulai kebaca ya kenapa kasus yang satu ini jadi nyambung sama apa yang gue bahas di 2 tahun lalu. Tapi kita lupakan dulu Johnny Kitagawa dan kita balik lagi ke si Nakai. Karena setelah dia ngirim CV di tahun 86, ternyata dia itu bisa ikut audisi dan keterima di Johnny and Associates sebagai salah satu trainee di sana. Padahal waktu itu dia masih sekolah di bangku SMP, jadi memang keterima dan bisa jadi trainee di usia yang sangat muda banget tentunya is a blessing.
Nah, dengan masuk sebagai trainee di tahun 87, cuma sekitar 1 tahun kemudian si Johnny Kitagawa itu mendebutkan satu boyband super legendaris di skena musik Jepang yang bukan lain adalah SMAP. Jadi 1 tahun setelah masuk Johnny and Associates itu, si Nakai ini adalah salah satu dari 6 personil yang dipilih Johnny Kitagawa dari total 20 remaja lain yang berpotensi untuk masuk ke boyband tersebut. Dan kebetulan si Nakai itu jadi member tertua yang sekaligus dijadikan leadernya dari SMAP ini. Nah, terbentuknya boyband SMAP ini juga bisa dibilang jadi batu loncatan buat semua membernya, terutama si Nakai. Karena ya sebagai leader juga dia bisa dibilang salah satu yang paling menonjol di boyband itu. Dan setelah debut di tahun 91, dia karir di industrinya tuh jadi melejit banget di Jepang. Karena per tahun 94 itu dia cukup sering tampil di variety show, di talk show, dan kemudian di sepanjang tahun 90-an juga dia mulai jadi regular host di banyak program TV termasuk variety show dan juga talk show-nya. Yang tepatnya itu dia juga jadi regular host di stasiun Fuji TV. Dan bisa lo lihat sendiri nih list acara TV yang dia host di tahun 90-an. Cukup banyak lah untuk ukuran artis muda di masa tersebut. Dan salah satu dari acara tersebut yang bikin dia naik banget itu adalah SMAP X SMAP. Yang acaranya itu tayang dari tahun 96 sampai 2016, lo bayangin. 20 tahun coy mengudara di televisi Jepang. Jadi tentunya terkenal banget. Udah kayak rapi-rapi amat lah gitu konsepnya ya. Dan ya SMAP X SMAP ini juga bisa dibilang berhenti tayang bukan karena udah gak laku juga gitu ya. Tapi karena boyband SMAP itu bubar atas alasan ada 4 membernya yang pengen keluar dari agensinya si Johnny and Associates. Makanya akhirnya acaranya rampung dan beberapa bulan setelah acara beres, boyband tersebut akhirnya bubar setelah 25 tahun sukses bareng-bareng. Nah, dari pasca itu, Masahiro Nakai ini akhirnya bersolo karir jadi host. Jadi komentator acara olahraga, jadi performer, dan pokoknya dia ada di mana-mana dan bahkan punya acara di stasiun Fuji TV dengan nama dia sendiri yang adalah Matsumoto to Nakai. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu Matsumoto and Nakai. Karena yang jadi host acara tersebut adalah Hitoshi Matsumoto dan juga si Nakai itu sendiri. Yang kemudian nama acara TV ini juga sempat diganti jadi Someone and Nakai. Setelah rekan hostnya si Matsumoto itu tersangkut masalah pelecehan juga. Jadi emang cabul aja semuanya kayaknya ya. Ada aja memang artis-artis gede ini kelakuan nih menurut gue. Kayak udah sukses dan banyak duit itu sepertinya tidak cukup untuk mereka. Mereka butuh sesuatu yang lebih liar gitu. Dan ini tentunya tidak terkecuali ke Masahiro Nakai juga. Karena dia pun terjerat kasus yang juga serupa. Dan ini jadi berita yang meledak banget di Jepang. Lo bayangin artis yang udah 30 tahun lebih ada di industri. Terus tiba-tiba kena kasus kayak gini. Gimana tidak meledak gitu kan. Ini kayak artis senior kena skandal gitu. Jadi ini semua tuh dimulai di tahun 2024 kemarin. Jadi barusan aja. Yang tepatnya itu pada bulan Desember. Jadi dugaan kasusnya ini meledak setelah tabloid Shukan Bunshun itu merilis artikel yang berisikan bahwa ada satu sesi makan malam pada tahun 2023 yang diduga direncanakan oleh seorang karyawan stasiun Fuji TV yang memang menjadi awal di mana ada aktivitas seksual non-konsensual antara seorang wanita dan juga Masahiro Nakai. Nah, dari isu tersebut bisa dibilang keterangan dari pihak terlibat itu nggak terlalu jelas. Yang bukan lain adalah dari pihak Fuji TV dan juga pihak Masahiro Nakai. Kenapa? Karena ternyata si Nakai sendiri itu mengaku bahwa dia itu sempat tersandung masalah seksual. Dia nggak nyebutin masalahnya itu apa. Tapi intinya dari masalah tersebut diketahui bahwa kasusnya sudah diselesaikan dengan mediasi dan juga uang ganti rugi sebesar 90 juta yen atau sekitar 9 miliaran rupiah kalau dikonversikan. Jadi emang uang settlement ini gede banget untuk menutup kasus tersebut. Nah tapi masalahnya karena adanya uang ganti rugi yang terikat dalam kontrak rahasia, akhirnya dia juga nggak mau menyebutkan siapa yang dia ganti rugi. Nggak mau menyebutkan juga masalahnya apaan detailnya. Dan pokoknya sama sekali cukup bikin bingung klarifikasinya. Apalagi di saat yang bersamaan, pihak dari Fuji TV-nya juga bilang bahwa isu yang beredar itu tidak benar kalau ada karyawan Fuji TV yang membantu merencanakan makan malam yang berujung ke masalah seksual. Makanya jadi makin bingung. Makanya dari kasus ini pun gak heran kalau sponsor-sponsor besar dari Fuji TV itu langsung cabut dari TV tersebut. Dari mulai McDonald's, Lawson, Toyota, Nissan, Nippon Life Insurance, Meiji Yasuda Life Insurance, dan lain-lain semuanya cabut. Dan dengan isu ini pada tanggal 17 Januari kemarin itu juga Koichi Minato selaku presidennya Fuji TV itu langsung mengumumkan bahwa perusahaannya akan men-set up investigasi untuk skandal yang satu ini. Apalagi di majalah Shukan Bunshun itu juga kan terdapat keterangan bahwa ada karyawan Fuji TV yang terlibat dalam kasus itu. Terlebih yang memang memplanning itu juga karyawan seniornya katanya.
Walaupun yang datang pada sesi makan malam itu katanya cuma si Nakai dan juga satu perempuan yang jadi terduga korban, tanpa ada karyawan Fuji TV katanya. Yang kemudian pengumuman yang disampaikan lewat press conference itu juga malah jadi backlash lebih lanjut karena di saat itu nggak boleh ada media yang mengambil gambar atau audio secara digital dan semuanya itu cuma berdasarkan tulisan dari jurnalis yang datang ke sana. Dan dengan berbagai investigasi dan meledaknya media-media nasional Jepang dengan kasus ini, bahkan sampai ada pemegang saham Fuji TV asal Amerika yang meminta diadakannya investigasi pihak ketiga buat kasus ini, akhirnya pada tanggal 23 Januari 2025, Masahiro Nakai ini mengumumkan pengunduran dirinya dari industri hiburan Jepang setelah terjerat tuduhan ini sekitar 1 bulanan. Dia ngumumin dengan permintaan maaf terhadap masalah yang dia lakukan dan akan menghadapi semua proses untuk menindak masalah ini dengan tulus katanya. Tanpa ada permintaan maaf yang bisa dibilang langsung secara direct ke korban. Dan cuma itu doang, di tanggal 27 Januarinya itu Koichi Minato selaku presiden gitu ya dari Fuji TV dan juga Shuji Kano selaku chairman-nya itu langsung mengundurkan diri juga secara publik setelah mengadres kasus ini dan mengaku kalau mereka itu gagal dalam menindak kasus ini. Karena dengan tidak menginvestigasi secara menyeluruh juga kan mereka bisa dianggap sebagai enabler atau jadi pihak yang melancarkan atau mengabaikan kasus dari Nakai ini. Dan ya ini juga bisa terjadi setelah press conference kedua ini dilakukan secara publik dan bisa dibilang mereka juga jadi kena pressure sebegitu besarnya dari media dan masyarakat Jepang. Karena press conference yang dilakukan di tanggal 27 Januari 2025 itu berlangsung selama 10 jam. Ditonton secara langsung, secara terbuka sama 400 lebih jurnalis. Lu bayangin. Dan baru menyosalnya dan ngundurin dirinya setelah mereka kena tekanan segininya yang memang cukup bikin menyebalkan. Kenapa nggak dari awal gitu kan. Sedangkan dari pihak ketiga sendiri pada 31 Maret kemarin investigasinya itu menghasilkan fakta bahwa ternyata kasus serupa gini tuh udah merajalela di perusahaan tersebut sebenarnya. Yang semuanya itu juga disebabkan oleh toleransi yang berlebihan terhadap perilaku menyimpang yang jadi enabler terhadap kasus-kasus yang kayak gini. Jadi dari hasil investigasinya yang jadi korban itu adalah salah satu penyiar perempuan dari Fuji TV. Yang awalnya itu dia diajak ke dinner party pada akhir bulan Mei 2023. Yang isi dari dinner party tersebut juga adalah salah satu senior dari divisi programming Fuji TV. Beberapa orang lain juga dari sana dan juga si Nakai. Terus dari dinner party tersebut 2 hari kemudian pada tanggal 2 Juninya si Nakai ini tiba-tiba ngasih undangan makan malam lagi ke si korban. Yang ternyata ke apartemennya. Dan gak ada orang lain yang ada di sana selain si Nakai. Dan pada akhirnya karena ini makan malam itu menyangkut pekerjaan dan bisnis ceritanya, akhirnya gak bisa ditolak dan habislah dia disikat gitu sama si Nakai tanpa konsen. Yang walaupun sampai saat ini gue cari-cari sih gak ada jelasnya sebenarnya diapain gitu. Tapi ya kurang lebih pasti hubungan fisik tentunya antara keduanya gitu kan pastinya. Pasca kejadian tersebut dikabarkan bahwa si Nakai ini sebenarnya udah melaporkan masalah dia ini tuh ke produser program dia pada bulan Julinya. Dan dia udah ngasih duit sebesar 1 juta yen atau 100 jutaan rupiah ke si perempuan lewat si produser. Tapi duitnya itu dibalikin lagi ke si Nakai. Dan pada akhirnya setelah dikasih uang sogokan tersebut juga si perempuan ternyata udah ngalamin PTSD dari kejadian tersebut sebenarnya. Dan lebih parahnya lagi, ternyata si Nakai ini udah dilaporin ke Presiden Koichi Minato dan juga direktur pada saat itu yang punya nama Toru Ota. Tapi ternyata seperti TV-TV besar yang kena skandal juga, ya tentunya kagak digubris. Dengan alasan masalah pribadi antara laki-laki dan perempuan dewasa mah bukan urusan perusahaan. Padahal ini kan para pekerjanya gitu. Maksud gue ini kan artis senior juga yang ngelakuin gitu ya. Dan kalau masalahnya mau sama mau, ya ngapain harus pakai bayaran 1 juta yen juga disogok gitu kan. Dan kalau emang si cewek ini pengen duit, harusnya 1 juta yen ini juga gak dibalikin. Harusnya diambil. Lumayan buat beli make up pasti kan. Tapi kan ini dibalikin gitu. Berarti emang bener cekan gitu. Dan ya sampai saat ini sih masih berlanjut terus kasusnya. Walaupun kalau di Jepang sendiri yang bikin masalah ini lama juga ada dari masalah peraturan pelecehan seksualnya agak ambigu. Dimana aturannya itu di satu sisi udah sangat ceruk dan spesifik tapi gak luas gitu cakupannya. Jadi kayak misalnya ada korban yang dipaksa begituan tapi gak teriak dan bisa melawan gitu ya. Hakim tuh bisa dengan mudah bilang bahwa ini mah bukan kekerasan dan gak ada paksaan di sana. Apalagi si perempuan juga bisa kabur dengan mudah. Apalagi dari masalah umur konsen untuk anak di bawah umur aja cuma di angka 16 tahun. Yang ini pun udah mending dari yang sebelumnya tuh di umur 13 tahun udah bisa secara konsensual memberikan izin begituan sama orang lain. Dan udah dinaikin ke 16 tahun sekarang tuh sama Jepang. Bahkan kalau ngomongin seberapa kurangnya aturan soal ini di Jepang, bahkan investigasi pihak ketiga yang minggu kemarin dipublikasi aja, para investigator ini tuh mendeskripsikan pelecehan seksual dengan definisi dari WHO, bukan pakai aturan Jepang sendiri.
Dan dari kasus ini juga kita jadi bisa lihat betapa bobroknya industri hiburan terutama di Jepang. Dari mulai kasusnya Johnny Kitagawa yang udah gue bahas, dan sekarang sampai ke anak didiknya sendiri yang udah legendaris karirnya di Jepang pun melakukan hal yang sama. Walaupun yang ini korbannya mungkin gak sesama jenis atau di bawah umur gitu ya, tapi kita gak tahu apakah ini korban pertama, apakah ini korban keberapa, atau mungkin ini cuman jadi salah satu kasus dari banyaknya kasus di pertelevisian Jepang. Karena setelah lu melihat Fox gitu ya, lu sudah melihat industri TV itu jadi berbeda gitu, yang internasional yang gede-gede gitu ya. Dan itu pasti terjadi di banyak negara juga, karena kan ini kan masalah absolute power ya. Banyak orang yang mau cari kerjaan, mau muncul di TV melalui berbagai macam filtrasi yang dilakukan sama para petinggi-petingginya gitu. Dengan cara-cara yang aneh-aneh pastinya. Dan tentunya ini menjadi salah satu indikator bahwa ya emang bapak-bapak boomer di industri TV itu banyak yang mengerikan gitu pasti. Karena selera pasti udah escalated ya daripada kita semua yang masih muda ya. Karena mereka mungkin sudah merasa bosan dengan experience yang kayak gitu-gitu doang. Jadi mereka mungkin mencari pengalaman yang berbeda gitu. Iya, karena duit itu udah banyak banget, bisa beli apapun bro. Jadi mendingan mencapai sesuatu yang tidak bisa dibeli. Nah itu yang mereka mau coba lakukan kalau gue lihat dari kasus-kasus yang pelecehan terjadi di stasiun-stasiun TV atau produksi-produksi yang besar kayak gini nih. So itulah dia yang terjadi sama salah satu aktor legendaris, bukan aktor sih, tapi entertainer legendaris yang ada di Jepang. Ini juga terjadi di Amerika Serikat juga, banyak yang legendaris juga kena juga begini-begini. Jadi banyak banget sebenarnya. Jadi kita akan melihat bagaimana kasus ini bergulir, siapa yang akan dipenjarain. Kayaknya sih gak akan dipenjarain. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Silakan leave the comments supaya itu apa namanya, komen-komen judi itu tenggelam gitu ya. Jangan dibalas ya komen-komen judi itu, tapi langsung di-report aja guys. Terima kasih semuanya sekali lagi yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. So see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arise.